Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan menceritakan film horor yang dirilis pada tahun 2023, berjudul Talk to Me. Film ini mengisahkan sekelompok remaja yang menemukan cara berkomunikasi dengan roh halus. Semua itu dilakukan karena ketagihan dengan sensasi saat mencobanya. I'd never want to leave you. Namun yang tak mereka sadari, permainan yang awalnya terlihat menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk. Karena apa yang mereka lakukan itu malah mengundang makhluk jahat yang mengintai nyawa mereka. Seperti biasa, sebelum menceritakan filmnya lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Awal film memperlihatkan Cole yang mencari sang adik yang bernama Duckett di sebuah pesta. Namun saat diajak pulang, Duckett malah berperilaku aneh dan menusuk dirinya sendiri hingga tak bernyawa. Scene berpindah ke Mia yang terlihat masih bersedih setelah kehilangan ibunya 2 tahun yang lalu. Malamnya, setelah menjemput adik sahabatnya yang bernama Riley, di tengah jalan mereka melihat kanguru yang sekarat. Namun bukannya menelpon bantuan, mereka malah pergi begitu saja dari sana. Diceritakan, karena telah begitu dekat dengan sang sahabat yang bernama Jade, jadi Mia telah dianggap sebagai keluarga sendiri. Bahkan hampir setiap malam, dia selalu menginap di rumah sahabatnya itu. Not tonight, Mia. I can't. Di hari itu Jade mengajak Mia dan Riley untuk ikut ke sebuah pesta. Dan ternyata pesta yang dimaksud adalah sebuah permainan yang populer di kalangan anak muda saat itu, yaitu berkomunikasi dengan makhluk halus bermedia sebuah patung tangan, lalu mengucapkan kata yang membuat makhluk halus di sekitar mereka bisa masuk ke tubuh yang memegang patung itu. Dan yang paling penting, kondisi kerasukan itu tak boleh dilakukan lebih dari 90 detik. Di malam itu, Mia dipaksa untuk mencoba berkomunikasi dan merasakan sendiri bagaimana makhluk halus masuk ke tubuhnya. Saat patung dipegang, Mia langsung ketakutan karena dia melihat makhluk mengerikan ada di depannya. Teman-temannya yang melihat malah tertawa dan memaksa Mia agar mengucapkan, "Aku mengizinkan kau masuk," agar makhluk di depannya masuk ke tubuhnya. Saat Mia mengucapkan kata yang diminta, makhluk itu benar-benar merasukinya. Lalu dia pun mulai bertingkah aneh dan mengucapkan beberapa kata yang membuat Riley sedikit ketakutan. He's behind you now. Awalnya, semua yang ada di sana menertawai Mia yang bertingkah aneh. Namun semakin lama, keadaan di sana mulai semakin mencekam, hingga beberapa teman Mia berusaha melepas patung tangan itu darinya. Setelah sadar kembali, Mia terlihat malah menyukai apa yang baru saja ia alami. Amazing. Keesokan harinya, mereka kembali melakukan permainan itu. Namun bedanya, mereka melakukan secara bergantian, bersenang-senang, dan juga menertawai satu sama lainnya. Terakhir, Riley yang dari kemarin terlihat penasaran, malam itu juga ingin mencobanya. Dan walaupun awalnya Jade tak setuju, namun karena dorongan teman-temannya, dia pun akhirnya menyetujui. Namun hanya boleh dilakukan selama 50 detik saja. Sign the phone, baby. Let's go. Okay, hold on. Saat ritual dilakukan, arwah yang merasuki Riley mengaku sebagai ibu Mia, membuat semuanya terdiam dan suasana menjadi sedih. I love you both, baby. Namun tak lama kemudian, Riley malah membenturkan kepalanya hingga terluka parah. Dan Jade yang ingin menghentikan sang adik
juga harus terluka di tangannya. Dalam kepanikan itu, perasaan Mia jadi campur aduk. Selain karena dia salah satu yang setuju Riley ikut bermain, Mia merasa ragu apakah arwah itu memang ibunya atau bukan. Singkat cerita, Riley pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sedangkan semua yang ikut dalam permainan itu mulai diinterogasi oleh para polisi. Beberapa jam kemudian, saat ingin menjenguk Riley di rumah sakit, Ibu Jade terlihat begitu marah pada Mia. Bahkan, Ibu Jade curiga kalau Mia telah memberikan sesuatu pada makanan sang anak. Dalam penuh rasa bersalahnya, Mia melihat sang ibu di pantulan cermin, hingga membuat perasaan Mia semakin tak karuan. Di kebingungan itu, kekasih Jane yang bernama Daniel datang menghampiri dan mengantar Mia pulang ke rumahnya. Lalu saat sampai di rumah, Daniel mencoba meyakinkan Mia kalau arwah yang merasuki Riley bukanlah arwah ibunya. I think that was your mom, Mia. Oh, it was at first. Dan karena dia takut pulang ke rumahnya, Mia pun menawari Daniel menginap di rumahnya saja sampai keadaan normal kembali. Ketika mereka berdua tertidur, Mia tiba-tiba saja terbangun karena melihat arwah yang mendekati mereka berdua. Arwah itu mulai menghisap lapak kaki Daniel, hingga membuat Mia ketakutan lalu membangunkan Daniel. Anehnya, Daniel malah melihat kalau Mia lah yang menghisap lapak kakinya, membuat Daniel ketakutan lalu bergegas pergi dari sana. Kejadian itu membuat perasaan Mia semakin tak karuan. Jadi demi menenangkan dirinya, Mia pun memegang patung tangan dan berharap bisa melihat ibunya lagi. Dan ternyata, sang ibu benar-benar datang ke sana menemui Mia. Mereka berdua sedikit membicarakan tentang kematian sang ibu, yang ternyata itu merupakan sebuah kecelakaan. Lalu setelah itu, sang ibu mengatakan kalau Riley memerlukan bantuan Mia. Dan di malam itu, Mia pun tidur dengan ditemani sang ibu. Scene berpindah sejenak ke Jade dan sang ibu yang sedang memandikan Riley. Entah mengapa, Riley tiba-tiba mengamuk hingga membuat lukanya semakin parah. Waktu pun berlalu, memperlihatkan Mia yang kini sedang berdiskusi dengan Jade dan teman-teman lainnya yang ikut bermain di malam kejadian. Mia pun mengaku kalau semenjak ikut permainan itu, terkadang dirinya bisa melihat arwah yang ada di sekitarnya. Di tengah diskusi, mereka pun menyinggung tentang Daket, pria di scene awal yang diduga mengalami skizofrenia. Padahal, dia juga mengaku kalau dia mengalami hal yang sama seperti yang Mia alami. Karena ingin mengetahui lebih banyak tentang Daket, mereka semua pun pergi menemui Cole. Melihat semuanya datang dan menanyai tentang sang adik, Cole terlihat sedikit kesal karena merasa kalau sang adik hanya dijadikan sebagai mainan saja. Tak mau menyerah, Jade pun menceritakan tentang kejadian yang menimpa sang adik. Mendengar itu, Cole memberitahu kalau Riley harus mengusir arwah itu dari tubuhnya atau nantinya arwah itulah yang mengambil tubuh Riley selamanya. Mengetahui apa yang akan terjadi pada sang adik, Jade pun bergegas pergi dari sana. Lalu Mia dan yang lain yang ingin menghentikannya malah kini mulai disalahkan. You want him to do it again? The thing that put him in hospital. You want to save him? Don't fucking ask. Apalagi kini Jade mengetahui kalau Daniel sempat menginap di rumah Mia. Tak mau menyerah, Mia pun berusaha membujuk Jade agar melakukan permainan itu sekali lagi. Namun kini mereka harus melakukannya tepat di hadapan Riley. Singkat cerita, setelah berhasil menyusup ke kamar Riley, Mia pun memulai permainannya. Lalu terlihat sesosok arwah anak kecil memperlihatkan kalau arwah Riley berada di sebuah tempat dan sedang disiksa.
Setelah gagal mengembalikan arwah Riley, Mia pun terpaksa kembali pulang ke rumahnya dan akhirnya bertemu sang ayah yang memberitahu kalau sebelum pergi, sang ibu sempat membuat surat untuk mereka berdua. Lalu karena begitu sedih, Mia pun memutuskan untuk kembali ke kamarnya saja. Dan pada saat itulah, dia kembali melihat sang ibu. Sang ibu memberitahu kalau apa yang dikatakan sang ayah merupakan sebuah kebohongan. Lalu yang mengetuk kamarnya kini adalah arwah jahat yang menyerupai sang ayah dan sedang mengincar nyawanya. Tak hanya itu, sang ibu juga mengatakan kalau mereka harus merelakan Riley pergi. Karena apapun yang akan Mia lakukan, para arwah itu tak akan pernah melepas Riley. Tak lama setelah itu, makhluk yang menyerupai sang ayah muncul dan langsung menyerang Mia. Mendengar ada keributan, ayah Mia datang untuk memeriksa. Namun sayangnya, Mia yang panik malah menusuk sang ayah hingga sekarat. Dan setelah tahu kalau itu adalah ayahnya sendiri, pikiran Mia pun menjadi semakin kacau. Singkat cerita, karena tak ada jalan lain lagi, Mia pun memutuskan untuk mengundang Jade ke rumahnya. Sementara dia sendiri diam-diam menyelinap ke kamar Riley, lalu membawanya pergi dari sana. Sebelum menjatuhkan Riley, akhirnya terungkap kalau arwah yang ada di tubuh Riley merupakan arwah seorang pria tua. Sedangkan yang selama ini berbicara pada Mia merupakan arwah jahat yang menyamar sebagai ibunya. Dan tepat sebelum Mia melepas tangannya dari kursi roda Riley, Jade berhasil menangkap sang adik. Sedangkan Mia sendiri harus tertabrak mobil yang melintas. Tak lama kemudian, Mia kembali terbangun dengan tubuh penuh luka. Lalu tiba-tiba saja, waktu berjalan begitu cepat sampai memperlihatkan kalau Riley telah kembali sembuh. Di akhir cerita, di tengah kebingungannya, kini Mia telah berada di sebuah tempat gelap yang hanya ada satu lilin dan sebuah tangan yang menjulur kepadanya. Lalu saat tangan itu disentuh, terlihat kalau ada banyak orang yang sedang menatapnya, yang menandakan kalau Mia sebenarnya telah tiada, dan kini dia juga menjadi bagian dari permainan yang sebelumnya ia mainkan. Begitulah akhir dari Talk to Me. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.